Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Ramadan Lubis dengan NIM 2305097462. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keamanan jaringan dan nanti akan mensimulasikan ACL-nya. Apa sih itu keamanan jaringan? Keamanan jaringan adalah praktik melindungi integrasi, kerahasiaan, dan ketersediaan data dan sistem dalam jaringan. Fokus utamanya adalah mencegah akses tidak sah atau penyalahgunaan atau kerusakan pada jaringan dan data. Ada 3 tujuan utama dalam keamanan jaringan yang disebut CIA Triad, yaitu confidentiality atau kerahasiaan, integrity, integritas data, dan availability, ketersediaan layanan. Ketiganya harus dijaga agar sistem tetap aman. Kemudian kategori serangan. Serangan bisa dibagi menjadi 2, yaitu aktif dan pasif. Serangan aktif mengubah data atau sistem, contohnya seperti perusahaan website, sedangkan serangan pasif hanya memantau seperti menyerap data. Contoh serangan umumnya yaitu beberapa serangan yang sering terjadi antara lain adalah phishing, malware, serangan DDoS, sniffing, spoofing, man in the middle, dan SQL injection. Kita akan membahas menjadi beberapa secara singkat nanti. Dampak serangan. Serangan bisa menyebabkan data hilang, keuntungan terganggu, atau reputasi perusahaan rusak. Jadi penting sekali untuk menjaga sistem agar tetap aman. Kerusakan reputasi akan menyebabkan serangan keamanan digital dapat menyebabkan kerusakan masa depan dan citra perusahaan. Kemudian kehilangan data. Jika serangan telah terjadi, semua data yang ada di dalamnya akan hilang. Kemudian kerugian keuangan. Kejahatan cyber dapat berdampak besar pada pendapatan dan keuangan perusahaan. Metode pengamanannya dan cara serangan dan cara mengatasinya. Virus dan malware, cara mengatasinya install software antivirus. Kemudian phishing, waspada email yang dibuat dengan nama domain palsu atau mengambil alih nama domain yang sudah ada. Serangan DDoS, cara mengatasinya yaitu gunakan layanan cloud untuk melindungi server dan mengalihkan traffic yang tidak diinginkan. Kemudian tidak memperbarui software. Perbarui software secara teratur dan pastikan firewall ditingkatkan. Praktik keamanan lainnya yaitu firewall membatasi lalu lintas jaringan masuk dan keluar. Kemudian pasang antivirus dan anti malware. Gunakan VPN, Virtual Private Network, enkripsi data seperti SSL atau TLS, IDS atau IPS, atau intrusion detection, dan prevention system, autentikasi dan otorisasi pengguna. Lalu yang terakhir penerapan VLAN dan ACL. Jadi kesimpulannya adalah keamanan jaringan itu sangat penting. Kita tidak hanya mengandalkan alat, tapi juga kebiasaan yang aman. Selanjutnya kita akan lanjut ke Cisco untuk menjelaskan ACL. Sekarang kita akan membuat simulasi jaringan menggunakan VLAN dan ACL di Cisco Packet Tracer. Simulasi ini menggambarkan bagaimana kita bisa membagi jaringan menjadi beberapa segmen berdasarkan divisi, serta bagaimana membatasi akses antar divisi untuk alasan keamanan. Misalnya di sini kita adalah administrator jaringan di sebuah perusahaan yang memiliki 2 departemen utama, yaitu Departemen IT dan Departemen Keuangan. Untuk menjaga keamanan data, kita akan membagi jaringan menggunakan VLAN, virtualan, dan mengatur aturan akses menggunakan ACL, Access List
access control list agar kedua divisi tidak bisa saling mengakses data secara langsung. Topologi jaringan yang akan kita gunakan yang pertama yaitu satu router, yaitu router 0, kemudian dua switch. Sini sudah ada switch 0 dan switch 1. Switch 0 itu untuk IT, sedangkan switch 1 untuk keuangan. Lalu kita membutuhkan 4 PC. PC 0 dan PC 1 akan digunakan untuk Departemen IT. PC 2 dan PC 3 akan digunakan untuk Departemen Keuangan. Selanjutnya kita akan melakukan segmentasi jaringan. VLAN 10 itu Departemen IT memiliki IP di PC 0. IP-nya yaitu 192.168.27 dan .10. Kemudian untuk PC 1 IP-nya yaitu 192.168.27.11. Sedangkan untuk VLAN 20 yang untuk Departemen Keuangan memiliki IP di PC 2 192.168.62.10. Yang di PC 3 juga begitu, 192.108.62.11. Angka 27 dan 62 diambil dari tanggal lahir dan 2 digit NIM terakhir sebagai bagian dari personalisasi proyek. Langkah pertama yaitu kita melakukan konfigurasi VLAN di switch. Kita membuat VLAN 10 dan VLAN 20, lalu memasukkan port yang digunakan PC ke masing-masing VLAN. Di sini saya sudah memasukkan VLAN 10 di switch 1 sebagai Departemen IT dan VLAN 20 sebagai Departemen Finance. Departemen Keuangan. Kemudian kita melakukan konfigurasi trunking. Terang disetting di port 0/24 agar switch bisa mengirim traffic VLAN ke router. Kemudian kita melakukan konfigurasi subinterface di router. Router dikonfigurasi dan subinterface seperti ini. Kita membuka GLI, mengklik router atau lalu membuka GLI-nya. Kita mengetikkan enable, kemudian configure terminal, lalu kita masukkan interface FA, interface fast ethernet 0/0.10, lalu encapsulation.1q 10, kemudian masukkan IP address 192.168.27.1 spasi 255.255.255.0, lalu exit. Kemudian masukkan juga yang untuk fast ethernet 0.20-nya. Ketikkan subinterface fast ethernet 0/0.20, masukkan encapsulation.1q 20, lalu masukkan IP address 192.168.62.1 spasi 255.255.255.0, lalu exit. Lalu setelah itu kita melakukan penerapan ACL dengan cara mengetikkan enable, configure internal, configure terminal, lalu masukkan access list 100 di IP 192.168.0.0.0.0.255 spasi 192.168.62.0.0.0.0.255.
Lalu klik enter, kemudian masukkan lagi access list 100 deny IP. Untuk mendeny IP 192.168.0.0.0.255 spasi 192.168.0.0.255. Kemudian masukkan interface fast Ethernet 0/0, lalu ketik IP access group 100 in, kemudian exit. Selanjutnya kita akan setelah konfigurasi selesai, kita lakukan pengujian koneksi dari PC 0 dan PC 1. Harusnya bisa saling ping. Kita akan menguji dari PC 0 dan PC 1. Caranya, kita buka command prompt, lalu kita ketikkan ping 192.168.27.11. Enter. Ya, sudah berhasil. Kemudian kita akan melakukan dari PC 2 dan PC 3. PC 2 ke PC 3. Kita lakukan sama seperti tadi. Ping 192.62.11. Lalu kita tunggu. Ya, di sini udah berhasil. Kemudian dari PC 0 seharusnya tidak bisa ping ke PC 2 atau PC 3 karena diblokir oleh ACL. Mari kita coba. Satu 192 titik ke PC 2 10. Tidak berhasil teman-teman, request time out. Jadi kesimpulannya, dengan VLAN kita berhasil memisahkan jaringan antar divisi dengan ACL. Kita berhasil membatasi akses antar divisi agar lebih aman. Ini adalah praktik penting untuk keamanan jaringan di dunia nyata, khususnya di perusahaan besar. Baik, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.